Dan pada malam hari ini kita akan mendengar paparan dari Bapak Dede, ya, dan sudah hadir bersama kita. Materi yang akan memaparkan ini, dan juga saya perkenalkan moderator kita pada malam hari ini adalah Bapak Nana Supriyatna. Yang untuk kegiatan ini juga dibimbing oleh pembimbing kita yang selalu hadir, Ibu Nur, ya. Nah, untuk memulai acara ini saya menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak moderator dan juga Bapak pemateri. Silakan kepada Bapak moderator dan kepada Bapak pemateri, kami persilahkan. Atur nuhun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati yang telah ada di room kita pada malam hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Webinar kali ini mengambil tema sesuatu yang luar biasa ini tentang bagaimana kita belajar mengaji. Tema kita pada malam ini adalah bagaimana tentang KTP. Nah, itu tema yang luar biasa. Barangkali ada yang bertanya-tanya apa itu KTP. Lebih jelas nanti silakan simak penjelasan dari narasumber kita, Bapak Dede Tarlan SPD. Sebelum ke arah situ, Pak Dede memaparkan apa itu KTP, saya ingin menyampaikan dulu CV dari Pak narasumber kita malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada instruktur yang sudah hadir pada room kita malam hari ini. Luar biasa, terima kasih Ibu Nur. Selengkapnya CV Pak Dede adalah sebagai berikut. Nama lahir itu Dede Tarlan SPD, terlahir di Sumedang pada tanggal 20 April 1994. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah yang pertama SDN Mekarwangi Jatinangor. Yang kedua SMPN 1 Jatinangor. Beliau juga pernah menimba ilmu di MA Baitul Arqam Kabupaten Bandung, melanjutkan pendidikan S1-nya di PAI UIN Bandung. Saat ini beliau sedang mengikuti program Pasca Sarjana UIN Bandung untuk mata kuliah PAI. Pengalaman kerja beliau adalah sebagai berikut. Sebagai guru tahfidz di SD BPI Bandung dari tahun 2015 sampai sekarang. Juga sebagai guru PAI di SMPN 1 Jatinangor dari tahun 2018 sampai sekarang. Sebagai guru PAI di SDN 262 Panjaitan Kota Bandung mulai tahun ini ya barangkali. Kemudian sebagai pengajar Quran di LKP Tarki Kota Bandung. Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh beliau adalah yaitu TFT QRQ Rabani tahun 2021, kemudian TFT LKP Tarki 2019 dan 2020, serta TFT metode Ad-Dawami 2019. Juga pernah mengikuti pelatihan metode Al-Sirah 2018. Itulah CV narasumber kita pada malam hari ini, luar biasa. Selanjutnya marilah kita simak penjelasan apa itu KTP. Kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa untuk bisa diaplikasikan kepada anak kita sendiri di rumah atau kepada peserta didik kita di kelas masing-masing. Selanjutnya waktu dan tempat seluas-luasnya saya persilakan kepada kepada Pak Dede untuk menyampaikan paparannya pada malam hari ini. Apabila Bapak dan Ibu peserta ada hal yang ingin ditanyakan pada saat Pak Dede memaparkan, silahkan ditulis di kolom chat. Nah, apabila nanti Pak Dede sudah menyampaikan materi yang jadi paparannya, diberi kesempatan untuk bertanya jawab secara langsung. Mangga Pak Dede dilanjut.
Ya, terima kasih pada Bapak Moderator yang telah memimpin jalannya acara dan mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya dalam judul mungkin telah dijelaskan bahwasanya mungkin kita di sini akan sedikit diskusi dan berbagi. Bukan berarti saya di sini sudah ahli ataupun mungkin sudah bisa, namun memang sedikit kita diskusikan tentang salah satu tema yang memang menjadi kadang-kadang problematika ketika kita membaca Al-Quran. Namun sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa kita harus ngaji? Apakah ngaji ini menjadi kewajiban atau sekedar menjadi hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja? Nah, sebetulnya ngaji merupakan salah satu perintah dari Allah yang luar biasa banyak keistimewaannya. Ya, di antaranya pertama merupakan amalan paling dicintai oleh Allah. Karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini oleh Allah dijaga kemurniannya dan kesuciannya. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, ia menjadi orang yang paling istimewa. Terbukti bahwasanya Nabi yang menerima Al-Quran, segala sesuatu siapapun yang menerima wahyu Al-Quran itu menjadi orang-orang terbaik. Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Kemudian tempatnya yang diturunkan Al-Quran yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah menjadi dua tempat kota suci di dunia. Kemudian Nabi yang menerima wahyu Al-Quran menjadi pemimpinnya para nabi atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian umat Islam khususnya yang merupakan umat yang memiliki atau menerima wahyu Al-Quran tersebut yaitu umat Islam, maka menjadi umat terbaik. Yaitu sesuai dengan janji Allah. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran atau mengamalkannya menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Pertama itu. Yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dikaruniai pahala yang besar. Kita sudah tahu bahwasanya hadis Nabi bahwasanya beliau bersabda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka baginya 10 kebaikan. Dan aku tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Bahkan orang-orang ahli bahasa mengatakan dari kata alif lam mim itu terbagi atau terbentuk dari bukan hanya dari 3 huruf, tapi alif itu 3 huruf, lam 3 huruf, mim itu 3 huruf. Berarti otomatis alif lam mim itu bisa mendapatkan 9 kebaikan. Bahkan ada yang sampai berkali-kali lipat dan hanya Allah yang tahu. Nah, luar biasa orang yang membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang besar. Kemudian salah satu wujud sempurna iman seseorang terhadap Al-Quran. Ya, kita tahu bersama bahwasanya rukun iman yang ketiga ialah iman kepada kitab Allah. Dan barang siapa yang mengingkar pada salah satu ayatnya saja, maka ia sudah dikatakan sebagai murtadin atau nauzubillah keluar dari Islam dan tidak ditolak imannya. Maka wujud sempurna iman seorang muslim ialah dengan membaca Al-Quran. Nah, lantas bagaimana kita ngaji? Nah, sebetulnya Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran bagaimana tata caranya, bagaimana kita proses belajarnya. Nah, dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bi, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman padanya.
faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang ingkar, wa may yakfur bihi, maka barang siapa yang ingkar kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka bukti sebenarnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya yatluna haqqa tilawati, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an ini haqqa tilawati, harus sebenar-benar membaca dengan sebenar bacaan. Jadi harus benar tata caranya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang memang tempat diturunkannya dan bahasa yang diturunkannya, yaitu bahasa Arab. Maka membaca Al-Quran ini tidak sama dengan baca huruf-huruf yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, hakul tilawat di sini terdiri dari 3 bagian. Pertama, hakul lisan, benarnya ucapan; hakul akli, benarnya akal; dan hakul qalbi, yaitu benarnya hati. Hakul lisan yaitu membaca secara tartil. Nah, firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksud tartil di sini ialah salah satu ulama berpendapat bahwasanya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau pernah bersabda bahwasanya mensifati sifat bacaan Rasulullah. Beliau mengatakan bahwasanya sifat bacaan Rasulullah itu mufassarahu harfan wa harfan, memperjelas huruf per hurufnya. Jadi yang dimaksud tartil itu tidak terlalu cepat dan tidak menjadikan bacaan tersebut rancu atau bahkan tidak terpahami maknanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bagusnya dan baiknya dan memang seharusnya itu tidak boleh terlalu tergesa-gesa atau sehingga tiap hurufnya itu tidak jelas. Maka harus per huruf itu diperjelas. Karena memang kesalahan banyak orang itu biasanya karena memang ingin cepat khatam, cepat tamat, hingga akhirnya bacaan pun diabaikan. Asal tamat saja. Padahal itu bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu harus tartil. Yang kedua, hakut tilawah itu yaitu hakul akal wa hakul kolbu. Nah, akal dan kolbu ini saling berkaitan. Maka ketika sebenar-benar tilawah untuk fungsi akal dan kolbu, itu kita harus mentadaburinya. Afala yatadabburuna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Ini firman Allah menerangkan bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan untuk ditadaburi, untuk difikirkan, dan untuk dihayati, sehingga ketika akal dan kolbu bersinergi akan menghasilkan suatu amal yang memang dituntun oleh Allah. Nah, itu hakut tilawah. Kemudian dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tawus, ia berkata bahwasanya Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling bagus suaranya membaca Al-Quran dan paling baik bacaannya? Maka beliau menjawab, man idza sami'tahu yaqra'u urita annahu yakhshallah. Seseorang yang jika engkau mendengarnya ketika sedang membaca, engkau melihatnya takut kepada Allah. Nah, inilah sifat sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran, yaitu ketika ia membaca, ia hayati, ia pahami, hingga hatinya merasa takut kepada Allah, dan hatinya itu menjadi semakin cinta kepada Allah. Itulah sifat orang yang membaca Al-Quran, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran. Lanjut. Nah, sebenarnya prinsip tartil di sini ini bukan hanya sebatas untuk anak-anak sebetulnya. Memang tujuan itu atau yang dituju adalah orang dewasa. Karena ini materi sebetulnya untuk orang-orang yang memang sudah tingkat lanjutan. Karena memang orang yang masih pemula belum pas dikasih materi tentang bacaan atau hukum-hukum tahsin. Ya, itu istilahnya itu tingkatannya mu'alam, kemudian nantinya ada mujawad. Nah, ini sebetulnya belum pas untuk anak-anak, sehingga yang tujuh itu adalah orang-orang dewasa yang memang sudah pernah atau sudah paham dan bisa lancar membaca Al-Quran. Tentang prinsip tartil, pertama ialah konsisten dalam harokat. Kedua, fasih melafalkan huruf. Dan ketiga, menguasai ayat goribah. Nah, yang ketiga ini di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang asing didengar atau bahkan langka, sehingga harus difahami, tidak sembarangan membacanya. Oke, kita lanjut. Prinsip 1, konsistensi harokat. Konsistensi harokat ini terbagi menjadi 2 sebetulnya. Ada KTP dan KTG, yaitu konsistensi tanda panjang
utamanya. Kedua, konsistensi tanda gunah. Yang akan kita bahas hari ini ialah konsistensi tanda panjang. Kebanyakan, biasanya, kalau memang kita sudah membaca Al-Quran, banyak yang mengabaikan tanda panjang ini. Kadang-kadang, yang seharusnya 2 harokat itu dibaca dengan lebih bahkan berbeda-beda. Padahal, secara kaidah Al-Quran, hukum yang 2 harokat itu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Makanya dituntut untuk konsisten. 2 harokat ya 2 harokat saja. Maka dalam metode ini kita gunakan, sebetulnya saya ambil 2 metode yang digabungkan, yaitu metode Tarki dan metode QRQ. Ya, tapi isinya sama-sama saja. Ya, konsistensi tanda panjang pertama kita harus pahami yang panjang itu ada 3 huruf, yaitu alif, iya, dan wawu sukun. Nah, dengan rumus sekali mengayun suara atau disingkat dengan SMS. Contoh, nah, sini ada huruf yang tanpa panjang dan huruf yang dipanjangkan. Yang pertama itu ini adalah huruf-huruf yang biasa saja. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk kalimatnya ini tanpa ada tanda panjang. Seperti tadi sebelumnya, 3 huruf yang memanjangkan adalah alif, iya, dan wawu sukun. Nah, dengan syarat alif ini harus didahului oleh harokat fathah. Kedua, iya sukun ini didahului oleh harokat dhammah. Kemudian yang ketiga, ya sukun itu didahului oleh harokat kasroh. Dan ketiga, dhammah itu wawu sukun itu didahului oleh harokat dhammah. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tanpa tanda panjang. Maka dibacanya biasa, jangan terlalu lama dan juga jangan dipanjangkan. Nah, saya bacakan. Banana, banana. Nah, ini ketika kita mengajarkan Iqra kepada anak-anak, nah, sebetulnya tidak boleh ada jeda supaya nanti terbiasa kepada anak-anak kita. Nah, maka ketika membaca Al-Quran yang tanpa, biasanya di Iqra 1 atau Iqra 2 itu belum ada tanda panjang, maka jangan ada jeda. Banana, banana. Nah, cukup seperti itu. Kita tambahkan nun, yaitu diharokati fathah dan ditambah alif, maka jadi panjang. Nah, di sini kita masuk ke metode, yaitu sekali mengayun suara. Kita ayunkan ketika menemukan huruf-huruf seperti tadi, seperti ini. Fathah menghadapi alif, kasroh menghadapi iya sukun, dan dhammah menghadapi wawu sukun. Ya, maka dibacanya kita dengan cara mengayun. Asalnya banana jadi banana, banana. Nah, itu supaya konsisten. Ketika kita menemukan hal tersebut, maka setiap huruf yang demikian akan sama. Yaitu metode dengan mengayun. Kedua, banina, banina. Nah, itu biasa tanpa tanda panjang. Nah, ketika ditambah tanda panjang, jadi banina, banina, diayun supaya konsisten tadi. Kemudian banuna biasa ditambah tanda panjang jadi banuna, banuna. Nah, ini metode mudah untuk konsisten dalam tanda panjang. Karena ketika kita sudah mengetahui mad tabi'i ini tidak boleh kurang dari 2 harokat dan tidak boleh lebih. Nah, 2 harokat di sana itu dengan sekali mengayun. Jangan terlalu panjang banana. Oh, itu sudah salah. Atau banina. Ya. Seperti contoh dalam surat Al-Fatihah contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, cukup 1 ayunan, 1 ayunan. Kadang-kadang karena memang keenakan membacanya, sehingga yang 1-2 harokat, yang lainnya jadi kelebihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang Allahnya terlalu panjang, yang alamin terlalu sedikit. Nah, sehingga tidak ada konsisten. Padahal sama-sama hukumnya itu mad tabi'i. Seperti itu. Maka dituntut kita untuk konsisten. Nah, ini contoh-contoh 2 harokat dalam fathah bertemu alif. Qola, qola. Nah, kemudian kedua ada 2. Qola, qola. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kana, kana. Nah, ini semuanya di ayun. Nah, ini yang lebih kompleks ketika banyak. Fama jawaba,
fama jawaba. Nah, seperti itu. Dan ini ya, nah, sampai sama sebetulnya. Qila fihi alimun, nah, dan yang lainnya. Oke, yang ketiga yaitu doma bertemu wawu sukun. Maka sama. Nudiya. Kemudian sama fayaquluna yu'minuna. Nah, di ayun-ayun. Nah, tapi tidak terlalu lama. Kemudian, nah ini simbol lain yang memiliki panjang 2 harokat. Pengganti fathah bertemu alif itu adalah fathah berdiri. Nah, maka cara bacanya pun sama. Contoh, atainahum. Nah, di ayun. Haza ya salihu banaha salihati. Nah, dan seterusnya. Hampir sama. Dan juga sama kasroh berdiri atau pengganti kasroh bertemu ya sukun. Nah, ini di surat Al-Quraisy. Ilafihim. Nah, kebanyakan di sini salah nih. Kadang-kadang membaca Al-Quraisy itu i-nya terlalu pendek. Ilafihim. Padahal i-nya harus panjang. Ilafihim. Ibrahima. Nah, seperti itu. Dan terakhir domah terbalik. Ini juga sama sebagai pengganti domah bertemu dengan wawu sukun. Maka harus dibaca panjang 2 harokat. Lahu mulku. Ya, kemudian ballahuma. Ya, di ayun-ayun. Tapi jangan terlalu lama. Nah, ini juga contoh lain yang memiliki panjang 2 harokat. Nah, yaitu fathatain atau tanwin fathah ketika di akhir kalimat. Nah, ini harus dibaca panjang. Tapi kebanyakan itu terlalu panjang. Bananan menjadi banana. Nah, jangan terlalu panjang. Banana. Karena keenakan. Biasanya di ujung itu, karena di ujung jadi terlalu panjang. Nah, itu kurang tepat. Semuanya yang fathah tain atau tanwin fathah ketika diwakafkan, maka ia harus dibaca panjang. Baik di depannya mau ada alif ataupun tidak ada alif seperti ini. Syai'an itu tidak ada alif di depannya, maka tetap dibaca panjang. Qadha kaffaro syai'a. Nah, tetap dibaca panjang walaupun di depan hamzah itu tidak ada alif. Pengecualian untuk tak marbutoh atau tak yang bulat ketika diwakafkan, walaupun fathatain atau tanwin fathah, ia berubah jadi ha. Qari'atan, qari'ah. Jadi qari'ah, tidak qari'ata. Nah, pengecualian untuk tak marbutoh ini. Ya, kita lanjut saja. Contoh seperti ini pengaplikasiannya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini khusus kalau di sini jadi panjang. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu tata cara SMS sekali mengayun suara bagi bacaan yang 2 harokat. Nah, ini contoh-contoh lain. Nah, tanwin fathah di akhir dobha, qadha, subha. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan tanda bendera maka harus dipanjangkan. Panjangnya lebih dari 2 harokat. Ya. Hampir semua yang tanda panjang itu sebetulnya panjang itu 2 sampai 6 harokat. Contohnya ini metode mudah. Nah, kalau kita menemukan ada
bendera dan di depannya ada hamzah yang duduk atau tidak ada alifnya, maka wajib panjang 5 harokat, tidak boleh kurang. Contoh, ja'akum lebih panjang. Ja'akum seperti itu. Atau wa kisaiha. Kalau tadi yang 2 harokat itu dengan 1 kali mengayun, kalau kita menemukan yang 2 harokat atau lebih, maka kita bisa menambahnya menjadi 2 ayunan suara. Karena 2 harokat itu diwakili dengan 1 ayunan. Tapi kalau 4 harokat berarti 2 ayunan. Tadi kita contohkan ja'akum. Ja'akum. Ya. Itu untuk ayunannya. Dan itu bisa dimodifikasi sesuai dengan lagu, atau memang nanti misalkan ada lagu rotal yang lain bisa, tapi konsistennya tetap harus dijaga. Wa kisaiha harus lebih panjang karena ini namanya wajib. Harus ketika ada tanda bendera di depannya itu ada hamzah yang duduk tanpa alif, maka wajib panjang 5 sampai 6 harokat. Yang kedua, ini boleh dibaca panjang 2 harokat ataupun lebih baik. Nah, ketika ada tanda bendera bertemu dengan alif yang berharokat. Kalau tadi hamzahnya duduk tanpa ada alif, kalau ini alifnya yang berharokat. Maka ketika menemukan bendera ini, tanda bendera ini boleh dibaca panjang 2 harokat. Contohnya, kama amana biasa. Atau lebih panjang, kama amana sama seperti ja'akum. Seperti itu. Jadi ini boleh panjang 2 harokat atau bahkan lebih. Nah, ini ketiga, ketika ada tanda bendera bertemu dengan tasydid, maka bacaannya itu lebih panjang atau mungkin sampai sama dengan ja'akum. Panjang itu 5 sampai 6 harokat dan dihentakkan ketika membacanya. Contoh, yuhadduna panjang, hadduna. Seperti itu. Atau al-haqqah, mal-haqqah. Nah, ini bacaan yang memang harus lebih panjang. Kemudian, nah ini ketika ada tadi yang 2 harokat tadi, fathah bertemu alif, kasroh bertemu iya, dan domah bertemu wawu sukun, tapi diwakofkan dan bertemu huruf mati. Matinya itu dadakan karena wakof tadi. Asalnya Rabbil Alamin, diwakof jadi Rabbil Alamin, maka bacaannya lebih panjang. Rabbil Alamin. Nah, asalnya Rabbil Alamin 2 harokat. Karena memang di akhirnya ada sukun, maka bacaannya boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Banyak. Min khauf waz-zaitun li'ilafi Quraisy. Nah, itu lebih panjang dari teori awal tadi. Selanjutnya terakhir, ada tanda panjang yang tidak dibaca panjang. Pertama, ketika tanda panjang 2 harokat tadi bertemu alif lam, maka tidak jadi panjangnya. Kedua, ada bulatan kecil di atasnya. Ada bulatan kecil di atasnya, baik yang berbentuk bulat sempurna atau yang lonjong. Jadi ada bulatan kecil, biasanya kita menemukan di Al-Quran ada bulatan kecil di atas alif atau huruf yang lain. Maka itu menjadi tidak panjang. Atau ketika bertemu hamzah wasol. Contohnya, nah ini huruf qawariro yang bulatan kecil dengan bulatan ini maka tidak jadi panjang. Contohnya gini, qawariro min fiddah. Nah, asalnya qawariro. Nah, karena ada bulatan kecil, ini namanya sifrun mustatilun atau sifrun mustadirun. Nanti dibahas di ayat qoribah sebetulnya. Nah, ini maka hilang alifnya. Istilahnya bulatan kecil ini menghilangkan alif. Nah, maka hati-hati ketika kita menemukan bulatan kecil di Al-Quran, berarti huruf tersebut hilang di bawahnya itu dan tidak jadi dibaca panjang. Maka ini ada di surat Al-Insan. Tidak boleh dibaca panjang. Qawariro min fiddah. Harus dihilangkan alifnya. Qawariro min fiddah. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, ala inna samuda kafaru rabbahum. Nah,
harus jadi pendek. Sebetulnya ada ketentuan lain untuk kaidah bulatan kecil ini. Kalau di tengah-tengah dan di wakaf itu berbeda sebetulnya. Contoh, kalau bulatan kecil yang sempurna, bulatnya sempurna, baik di tengah maupun di akhir, nantinya menemukan di akhir atau diwakafkan, maka ia jadi hilang hurufnya. Tetapi kalau yang bulatan yang lonjong, mohon maaf, kalau kita menemukan bulatan yang lonjong, seperti di Al-Quran surat Al-Kafirun, wala ana abidum ma'abadtu, lafad ana, bulatnya itu agak lonjong. Maka ketika ia wasol atau nyambung, hilang alifnya, baca pendek. Wala ana tidak ana. Tapi ketika wakaf di sana, maka jadi panjang. Wala ana. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ketika bertemu dengan alif lam. Nah, utu secara kaidah itu panjang, domah bertemu wawu sukun. Tetapi karena depannya ada alif lam, maka jadi hilang. Si utunya itu tidak jadi panjang. Langsung utul kitab, utul kitab. Ya. Seperti itu. Kedua, nah ini aba walaupun ada tanda ya tanpa titik, ini namanya alif, tetapi tidak bertambah panjang. Ini udah panjang, jadi tambah ini tidak bertambah panjang, tidak. Ini tetap cuma 2 harokat saja. Dan yang abu-abu ini, kalau ada wawu yang tidak berharokat, maka tidak dibaca panjang. Ulul albab. Nah, ini juga biasanya utul kitab itu pendek biasanya. Nah, kemudian ini, nah ketika ada fathah bertemu alif panjang, tapi di depannya ada iya sukun, maka hilang si alifnya atau tidak dibaca panjang. Syai'in, tidak syai'in, tidak bisa seperti itu, tapi syai'in. Nah, dan selanjutnya sama seperti tadi ini. Ya, itu saja mungkin ya untuk tanda guna. Ini lumayan panjang sebetulnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat. Dan mungkin nanti untuk sesi selanjutnya, insya Allah saya akan menerangkan tentang ayat-ayat goribah. Hukum-hukum langka yang memang kadang-kadang belum diketahui dan bahkan kebanyakan orang mengabaikan hukum tersebut. Karena memang ada yang cuma satu-satunya dalam Al-Quran, ada yang cuma 2 dalam Al-Quran, ada yang sampai 4 dalam Al-Quran. Tidak ditemukan dalam ayat yang lain dan tidak banyak. Nah, itu mungkin untuk ayat-ayat goribah. Nah, seperti tadi di awal, maksudnya kita dituntut untuk memahami itu 3 prinsip. Konsisten harokat, ialah memahami tanda panjang dan tanda guna. Kedua, fasih melafalkan huruf, yaitu tentang makharijul huruf. Ketiga, menguasai ayat goribah atau ayat-ayat yang langka dalam Al-Quran. Nah, itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede, luar biasa ilmu yang kita dapat hari ini, malam hari ini. Mohon maaf, ternyata memang selama ini kadang-kadang kita menyepelekan ya tanda huruf ini. Baik Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada room kali ini, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mangga saya beri kesempatan untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Atau mau di room chat silahkan, atau mau tanya langsung mangga. Bapak dan Ibu yang hadir, silakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Barangkali Bapak dan Ibu masih ada yang belum jelas. Pak Dede, memang selama ini sambil menunggu yang akan mengajukan pertanyaan, kita kadang-kadang tidak konsisten dalam menggunakan tadi tanda panjang. Betul, dari beberapa dalam satu kalimat itu ada beberapa tanda panjang, tapi kita kadang berbeda ya, antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga yaitu kita tidak konsisten. Betul Pak Dede? Iya Pak. Ini bagaimana Pak Dede? Ya memang betul tadi ya. Kadang-kadang memang yang memang baru belajar atau mengenal Al-Quran atau mungkin sudah lama dan menggunakan teori-teori
lama, kadang-kadang belum memperhatikan tentang konsistensi tersebut. Padahal ketika kita membaca Al-Quran tanpa adanya konsisten, itu bisa berpengaruh fatal, bahkan sampai merubah makna. Ya, nah inilah yang memang ditakutkan dan dikhawatirkan. Ketika kita menambah satu huruf saja dalam Al-Quran, yaitu dengan menambah bacaan panjang, otomatis kita itu sengaja menambah huruf. Nah, inilah yang diharamkan gitu. Kalau itu memang sengaja ditambahkan dengan sengaja jadi enak-enak dan memang kalau panjang itu ngaleuinya agak panjang itu agak enak kan. Nah, itu fatal sebetulnya. Karena memang bisa mengubah makna gitu. Itu maka memang kita harus memang benar-benar konsisten. Betul Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memang merasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Alhamdulillah mudah. Nah, ini ada pertanyaan di room chat dari Ibu Nur Sofia. Bagaimana cara melatih konsistensi? Sedangkan kalau secara teori sudah memahami. Nah, seperti tadi betul. Sebenarnya kita sudah tahu itu harus panjang, tapi tingkat kepanjangannya itu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara melatihnya, Pak? Ya. Maka tadi kan terima kasih kepada Bu Nur sebelumnya yang sudah bertanya. Luar biasa pertanyaannya. Untuk melatih konsistensi tadi sebetulnya memang seperti tadi saya tawarkan metode mengayun. Nah, ini banyak digunakan dalam metode-metode di Indonesia. Jadi dengan kita mengayun sebetulnya kita melatih panjang yang sempurna atau sama semuanya. Seperti tadi kita dengan mengayun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sudah sama gitu karena satu ayunan semuanya sama. Dan dengan cara demikian awalnya itu sudah dilatih dengan gitu. Nanti kelamaan ketika kita menggunakan lagu-lagu yang lain, umpamanya lagu Bayati atau mungkin nanti lagu Murotal ataupun yang lainnya, itu kan memang kita sudah terbiasa tadi dengan mengayun awalnya, insya Allah lama-kelamaan juga akan terbiasa. Gitu. Maka sebetulnya ini ayun ini untuk melatih supaya istiqomah sebetulnya seperti itu. Yang begitu Ibu Nur, jadi kita harus melatih SMS ya, tadi istilahnya. Nah, bagaimana Ibu cukup bisa dipahami? Barangkali ada yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya. Baik, Pak Dede, rupanya sampai saat ini tidak ada yang bertanya. Ya, barangkali kita akan akhiri pertemuan pada hari ini. Pada malam hari. Pak Dede, silakan untuk memberikan statement terakhir di pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, intinya kalau kita untuk belajar Al-Quran memang memerlukan waktu, tapi dalam mempelajari Al-Quran tersebut sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Bahkan janji Allah melalui lisan Rasulnya bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu ia mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi istilahnya itu ketika kita belum bisa atau belum lancar membaca Al-Quran, tapi kita terus membaca Al-Quran sambil belajar, itu kita sudah mendapatkan 2 pahala. Tapi barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, dalam hadis yang lain, al-mahiru bil Qur'ani ma'asafaril kiromil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan tinggal bersama Jibril dan para nabi, yaitu tempatnya itu surga Firdaus. Maka intinya, walaupun kita dalam tahap belajar, tetap jangan pernah kita meninggalkan tilawah atau bacaan Al-Quran. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dede. Saya ada catatan mengakhiri kegiatan webinar kita. Yang pertama bahwa membaca Al-Quran itu ada 3 faedah ya. Yang pertama, amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran itu adalah wujud sempurnanya iman kita terhadap Al-Quran. Nah, masalah tadi
kalau kita sudah membaca ada kesalahan, barangkali belajar adalah sarana yang tepat untuk memperbaikinya. Jangan sampai karena kita tidak paham lalu tidak mau membaca Al-Quran. Nah kan walaupun salah pasti ada pahalanya juga, walaupun kita tetap diwajibkan untuk belajar. Iya, betul. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir pada webinar malam hari ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dan mendalami Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan webinar pada malam ini, terkhusus untuk instruktur kita Ibu Nur Sofia Waidah yang selalu hadir dalam setiap webinar kita. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada Pak Aji selaku host pada kegiatan pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita selesai untuk mendengarkan paparan yang luar biasa tadi ya dari Bapak Dede. Terima kasih kepada Bapak Dede atas materinya. Semoga materi pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan juga bisa memperbaiki kualitas kita ya dalam membaca Al-Quran khususnya. Dan juga terima kasih kami ucapkan pada Bapak Nana selaku moderator kita pada malam hari ini, juga Ibu Nur yang selalu setia ya menemani kita sebagai instruktur kita. Baik Bapak Ibu, untuk sesi malam hari ini cukup sekian. Jangan lupa di room chat atau di kolom chat ada absen ya, silakan untuk mengisinya. Tinggal dibuka saja linknya. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para peserta dan narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.